Halo guys, semakin panas nih pembahasan mengenai ekspor pasir yang dilakukan oleh Pak Mul, dan bahkan Nyai Widya secara tegas mengatakan bahwa sekalian aja Pak Mul ini gunduli seluruh hutan yang ada di Indonesia dan jual kayunya biar semakin kaya. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa komentar-komentar cerdas dan menohok dari Nyai Widya dan juga para netizen. Beras itu adalah pasir sedimen. Ya. Apakah benar bahwa kedaulatan Indonesia hari ini sedang dijual? Dimana kita tahu berita yang hari ini masih hangat di telinga kita bersama, Bapak Presiden Joko Widodo itu buka ekspor pasir laut setelah kita tahu kurang lebih 20 tahun dilarang. Kita tahu bahwasanya praktik-praktik penambangan pasir itu menyebabkan daratan negara kita itu menjadi semakin mengecil. Sementara kalau kita lihat dengan fakta-fakta di negara lain yang mendapatkan pasir laut, tentu saja mereka akan punya daratan yang semakin luas dibanding negara kita yang semakin terkikis. Presiden kita yang satu ini, yang 1 bulan lagi akan lengser ini cukup sangat pintar untuk ngeles dan cari aman tentunya teman-teman. Karena kita tahu bahwasanya pernyataan baru-baru ini yang disampaikan pada 17 September lalu, dia bilang bahwa ya itu yang kita buka bukan untuk pasir laut, tapi untuk sedimen gitu. Yang mana kalau misalkan kita buka di dalam peraturan perundang-undangan kita, di dalam PP nomor 26 tahun 2023, bab terkait dengan sedimentasi, dalam interpretasinya itu pastinya sudah termasuk semua material, termasuk pasir, Betul. batu, lanau, lempung. Lalu sedimentasi yang bukan pasir yang dimaksud oleh Bapak Presiden Joko Widodo kita ini maksudnya yang mana ya? Yang kalau teman-teman sudah 20 tahun dilarang untuk kemudian dibuka, tapi oleh Bapak Presiden Jokowi yang 1 bulan lagi ia lengser, ia berani-beraninya membuka hal tersebut yang kita tahu bagaimana dampaknya bukan terhadap kedaulatan doang, tapi terhadap tempat tinggal dan juga wilayah hidup rakyat atau warga Indonesia. So, what do you think about this? Jokowi kan kemarin meresmikan ekspor pasir laut yang 20 tahun kemarin sebelumnya sudah dilarang. Lalu kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa itu bukan pasir laut, itu sedimen. Nah, sebetulnya di sini Pak Jokowi sudah agak sedikit keliru tentang sedimen itu sendiri. Karena sedimentasi itu ya memang pasir laut juga, Pak. Jadi harusnya Pak Jokowi bilang begini ke masyarakat, ekspor pasir laut ini yang dimaksud adalah sedimentasi. Nah, sedimentasi itu adalah pasir laut juga, tapi pasir laut yang mengganggu jalur kapal. Jadi nggak perlu mengatakan sedimen itu berbeda dengan pasir laut. Toh dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 disebutin juga kalau sedimentasi di laut itu adalah pasir laut atau material lain berupa lumpur. Nah, jadi sebetulnya bukan masalah ekspor pasir lautnya, tapi praktiknya yang harus diawasi dengan benar. Karena bisa jadi sekarang bilang sedimentasinya, tapi nanti prakteknya bisa saja pasir lautnya juga yang diangkut. Dan kadang kan banyak terjadi begitu. Jangan sampai ini seperti kasus tambang timah kemarin yang sampai merugikan dan korupsi 271 triliun. Itu Pak sebetulnya bukan masalah dibuka atau enggaknya, prakteknya yang harus benar-benar diawasi. Jangan sampai kita lost dan akhirnya negara rugi. Gimana menurut kalian? Aduh, ini Bapak satu ini ya, Pak. Nyai Widya. Itu bukan pasir, tapi pasir sedimen. Mengganggu ya pelayaran, pertumbuhan karang. Perasaan Pak, baru kali ini udah 7 presiden loh. Baru kali ini ada orang ekspor yang namanya pasir. Walaupun itu pasir sedimen. Dibilang menghalangi perasaan pelayaran rakyat Indonesia ini sejak zaman nenek moyang kita tuh sampai ke Yunan situ loh Pak. Ya kan? Nggak ada yang merasa terhalangi Pak dengan pelayaran. Ya kan? Tuh kapal pesiar Pak, nggak ada sampai ke Eropa Pak, nggak ada yang dihalangi. Kok rakyat Indonesia dipaksa suruh percaya gitu sama orang ini ya Allah Pak. Sekarang ini rakyat kita ya undang-undang amburadul, ya segala kekayaan alam Indonesia kita dijual ke negara asing. Kalau ada rakyat Indonesia membutuhkan pasir, kudu beli ya yang mahal, ya kan? Betul. Terus ada penambang-penambang pasir di sana, udah ada surat izinnya dibilang liar, ditangkap-tangkapin. Nah, sementara yang begini dibilang rakyat Indonesia harus percaya gitu. Ini walaupun bukan pasir, walaupun ujung-ujungnya itu namanya pasir sedimen. Dibilang iniin, kerokin aja semua Pak. Ya alam kita ini biar gempa buminya itu lebih besar dahsyat nanti. Ya kalau udah tahu itu menguntungkan seseorang setelah dia akan lengser nanti ya. Paling tidak kan dapat persenan dari yang namanya bisnis pasir sedimen ini. Ya kan Pak? Yang diuntungkan siapa? Para pejabat ya? Bukan rakyat kan? Ya kan? Yang diuntungkan bukan pejabat kan? Bukan rakyat kan? Untuk pejabat-pejabat aja dapat sekian persen dari penjualan ekspor. Ya kan? Terutama Menteri Perdagangan yang didapat nggak nih persenannya? Pasti gitu ya kan dong. Pak?
Nah, aduh saya baru kali ini loh Pak dengar itu bukan pasir ya, walaupun dikerok ya, masih berbentuk tanah dalam laut ya, pasir sedimen ya kan, mengganggu pertumbuhan karang. Karang kita tumbuh sejak lama ya, sudah berabad-abad ya, tetap aja tumbuh. Baru kali ini loh 7 presiden itu baru satu ini yang menjual pasirnya. Selain tambang emas kita, tambang timah kita dikorupsi semua, sampai pasir aja diginiin gitu loh rakyat Indonesia. Ngeluh sekali rakyat Indonesia ini. Ya, sementara ada orang penambang-penambang pasir untuk bikin rumah ya di rakyat Indonesia ini, ya beli sangat mahal ya kan Pak, satu truk itu mahal ya kan, untuk kelancaran bisnis, entah ini bisnis negara atau bisnis apa. Yang herannya begini Pak ya, bisnisan banyak nih, kok hutang kita tambah banyak gitu ya kan, hutang negara kita tambah banyak. Bisnisan yang namanya ini sedimen, pasir sedimen aja udah dijual-jualin, belum tambang timahnya, belum tambang emasnya. Rakyat Indonesia ini, Indonesia maju, Indonesia emas, yang maju-maju ya perasaan para pejabat aja deh Pak. Udah hukum amburadul sekarang ini, ya Allah, saya nggak habis pikir Pak ya. Baru kali ini ketujuh presiden itu Pak ya, mengerok yang namanya laut, pasirnya dijualin apa namanya, pasir sedimen. Kalau seandainya besok ada tsunami besar atau gempa besar, pergeseran laut besar, itu yang tanggung jawab Bapak untuk apa namanya, korban-korban rakyat-rakyat ini nanti. Kalau negara atau jangan-jangan agar Indonesia cepat pindah ke IKN ya, dipaksakan seperti itu ya. Iya Pak, agar cepat-cepat pindah ke IKN, agar Jakarta dan sekitar itu cepat tenggelamkan kalau dikerok-kerok ini kan, begitu kan. Nah, sekalian aja Pak, hutannya digundul-gundulin, dijual-jual lagi kayunya. Ya, mana bilang tuh sama Menteri Perdagangan ya sekarang, Zulhas, ya coba di penambang-penambang liar dibebasin lagi Pak, terutama di laut-laut. Terus pembalap-pembalap liar dikembangkan lagi. Seperti zamannya SBY, kayu-kayu Pak, diselundup-selundupin juga Pak kalau bisa. Ya dijual-jualin juga, ditebang-tebangin, digundul-gundulin juga deh Pak, itu sekalian. Ya, hutannya tanggung kalau pasir aja, pasir sedimen aja, ya tanggung. Sekalian kan gelundungan kayu, rendam, numpang ngerendam, nebeng gitu ke Malaysia ngerendamnya. Ya, nebeng atau ke Singapura gitu Pak. Ya, bisa nggak kira-kira sekalian pasir nebeng ngerendam kayu gitu, kayu-kayu kita ini yang besar-besar digundul-gundulin, tebang-tebangin, direndam gitu Pak. Bisa ya, bisnis kita masa tua ya Pak ya, ya gitu. Yap, itulah komentar-komentar cerdas dari Nyai Widya maupun netizen. Saya kira cukup menohok untuk Pak Mul yang semakin kesini semakin barbar dalam mengambil sebuah kebijakan. Semakin dekat lengsernya dari kedudukan sebagai Presiden Republik Indonesia, semakin ngawur dan berusaha untuk ngibulin rakyat dengan kata sedimen. Tidak sama dengan pasir, dan pasir tidak sama dengan sedimen. Dan inilah yang membuat netizen geram, dan seolah-olah Pak Jokowi ini mengambil sebuah tindakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pribadinya, bukan kebutuhan negara maupun rakyatnya. Sangat disayangkan, bukannya memperbaiki diri di akhir-akhir jabatannya, malah membuat rakyat semakin benci terhadap dirinya. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, saya tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.